Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang sangat menarik sekaligus tragis. Kasus ini melibatkan seorang wanita asal Banten, Indonesia yang tanpa sadar menjadi bagian dari konspirasi internasional. Dia dijebak oleh agen Korea Utara untuk terlibat dalam pembunuhan kakak Presiden Utara, yaitu Kim Jong-nam, yang ternyata adalah informan CIA. Ketika pertama kali mendengar cerita ini, rasanya seperti skenario film trailer internasional. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa dari Banten, Indonesia bisa terlibat dalam konflik besar antara CIA dan Korea Utara di Malaysia. Apalagi dia bahkan tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Namun setelah meneliti kronologi kasus ini, semuanya mulai masuk akal, walaupun tetap saja ada banyak kejutan yang bikin geleng-geleng kepala. Maka dari itu, kasus ini wajib banget kita bahas di sini. Selain menarik, ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama buat kalian-kalian yang bekerja di luar negeri. Jangan pernah mudah percaya pada tawaran instan yang terlalu menggiurkan, apalagi jika terkesan tidak logis atau sekedar basa-basi, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Nah, penasaran kan bagaimana kisah dan kronologi kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin. Untuk memahami kasus ini, kita perlu mundur sedikit ke Korea Utara, negara yang sangat tertutup dengan sistem pemerintahannya yang diktator. Korea Utara dikenal sebagai negara yang melarang warganya keluar secara bebas. Bahkan, banyak warga Korea Utara yang merasa hidup mereka seperti di penjara di negara mereka sendiri. Ada yang nekat melarikan diri, tapi banyak juga yang gagal dan berakhir dengan hukuman mengerikan. Namun, cerita ini bukan soal mereka. Cerita ini tentang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam merupakan putra pertama dari Kim Jong-il, mantan pemimpin Korea Utara saat itu. Sejak lahir pada tahun 1971, Kim Jong-nam sudah dipersiapkan sebagai pewaris tahta kepresidenan Korea Utara. Bahkan, dia pernah disekolahkan di Moskow untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, terutama untuk mendalami ilmu perpolitikan, sehingga nantinya dia sudah siap menjadi presiden untuk meneruskan kekuasaan bapaknya. Namun, setelah dewasa, ternyata pandangan politik dari Kim Jong-nam ini berbeda dengan ayahnya. Ia sempat meminta kepada ayahnya untuk mengubah Korea Utara ini menjadi reformasi ekonomi ala Tiongkok, tetapi permintaannya ditolak keras oleh Kim Jong-il. Nah, setelah itu, Kim Jong-nam menunjukkan ketidakminatannya pada dunia perpolitikan. Ia lebih tertarik pada seni dan bahkan Kim Jong-nam ini bercita-cita menjadi seorang penulis atau sutradara film. Bahkan, ia juga kerap mengkritik sistem pemerintahan ayahnya yang membuatnya dianggap berbahaya bagi ideologi negara Korea Utara. Singkat cerita, pada tahun 2003, Kim Jong-nam akhirnya diasingkan ke Makau. Dan sebagai gantinya, Kim Jong-un, putra kedua dari Kim Jong-il, dipilih sebagai pewaris tahta karena karakternya yang tegas dan pandangan politiknya yang sesuai dengan ayahnya. Dan setelah kematian Kim Jong-il pada Desember 2011, Kim Jong-un naik sebagai pemimpin Korea Utara yang dikenal memiliki gaya kepemimpinan lebih diktator daripada ayahnya. Ketika baru menjabat sebagai presiden Korea Utara, Kim Jong-un langsung mencopot para pejabat yang tidak loyal dengannya. Bahkan banyak yang dihukum mati atau hilang secara misterius. Kim Jong-un juga memaksa media lokal untuk memujanya, seperti yang dijelaskan dalam artikel berjudul Hadiah dari Surga yang ditulis oleh Korean Central News Agency. Sementara itu, Kim Jong-nam yang tinggal di Makau tetap kritis terhadap kepemimpinan adiknya. Ia juga sudah bekerja sama dengan agen CIA sebagai informan untuk membocorkan informasi rahasia Korea Utara ini kepada Amerika Serikat. Dan hal ini tentu saja membuat Kim Jong-un sangat geram. Pada Februari 2017, tim intelijen Korea Utara mengetahui bahwa Kim Jong-nam akan pergi ke Malaysia. Dan benar saja, pada tanggal 13 Februari, Kim Jong-nam tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan menggunakan identitas palsunya bernama Kim Chol. Nah, saat berjalan di bandara, dua wanita bernama Tuan Thi Huong dari Vietnam dan Siti Aisyah dari Indonesia mendekati Kim Jong-nam untuk mengusapkan kain berisi cairan kimia VX ke wajahnya. Awalnya, Kim Jong-nam tidak merasakan apa-apa dan sempat melaporkan insiden itu ke petugas keamanan bandara setempat. Namun, beberapa kemudian, kondisi Kim Jong-nam ini mulai memburuk. Tubuhnya memucat, sesak napas, hingga akhirnya lemas. Ia sempat dilarikan ke klinik bandara, tapi karena kondisinya dalam status darurat, akhirnya Kim Jong-nam ini dirujuk ke Rumah Sakit Putrajaya yang berjarak 30 km dari bandara. Namun sayangnya, Kim Jong-nam ini meninggal dalam perjalanan. Melalui rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi pelaku sebagai Tuan Thi Huong dan Siti Aisyah. Ternyata cairan VX yang mereka gunakan adalah senjata kimia yang sangat berbahaya, bahkan dilarang oleh PBB karena dapat merusak saraf manusia dewasa dalam hitungan menit saja. Terus yang jadi pertanyaannya, siapa kedua wanita ini, terutama Siti Aisyah ini? Apa tujuannya? Dan dari mana mereka bisa mendapatkan cairan ini yang dilabelin sebagai cairan yang paling dilarang? Iya. Nah, soal itu langsung aja kita bahas soal Siti Aisyah ini. Kenapa dia bisa terlibat dalam sebuah kasus sampai sejauh ini?
Siti Aisyah lahir pada tahun 1992 di Serang, Banten. Pada usia 15 tahun, ia merantau ke Jakarta untuk bekerja di bisnis konveksi rumahan. Singkat cerita, di tahun 2008, ia akhirnya menikah dan memutuskan untuk pindah ke Johor, Malaysia untuk bekerja di toko pakaian. Namun rumah tangga Siti Aisyah ini kurang harmonis dan akhirnya pada tahun 2011, mereka berdua memutuskan untuk bercerai dan Siti Aisyah ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bekerja di Batam. Setelah bekerja di Batam ini, akhirnya ia mendapatkan tawaran lagi untuk bekerja di Malaysia. Dan tawaran kerja ini sebagai terapis spa di Flamingo Hotel Selangor, Malaysia. Beberapa tahun kemudian, Siti ini pindah kerja lagi di Back Club di pusat kota Kuala Lumpur yang hanya 100 meter aja dari gedung Petronas. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama John yang menawarkan sebuah pekerjaan sampingan sebagai talent prank untuk acara TV Jepang. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan mengusap wajah orang random dan menggunakan kain yang berisi cairan baby oil dengan bayaran yang sangat lumayan, yaitu sekitar 1,2 juta per kali syuting. Dan tanpa curiga, Siti menerima tawaran itu. Karena Siti sudah setuju, akhirnya John ini memperkenalkan Siti kepada James, dan James ini mengaku sebagai seorang produser acara tersebut. Dan di sana mereka langsung melakukan beberapa aksi prank di tempat umum, termasuk di bandara, mall, dan hotel. Dan terbilang prank ini sudah dilakukan hampir 1 bulan, dan Siti sudah melakukan aksinya ini beberapa kali dan berhasil. Oleh karena itu, Siti dikenalkan dengan talent lainnya yang bernama Tuan Tin Huong dari Vietnam. Dan di sini mereka direncanakan akan diduetkan dalam acara prank-prank selanjutnya, dan inisiatif ini diatur oleh Mr. Chang, yaitu seorang pria Korea yang mengaku sebagai produser acara ini. Namun tanpa Siti sadari, mereka semua, baik John, James, dan Mr. Chang adalah agen rahasia dari Korea Utara yang sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Dan prank-prank yang sudah dijalaninya selama beberapa kali itu hanyalah sebuah latihan saja, yang nantinya Siti dan Tuan ini akan ditugaskan pada misi sebenarnya, yaitu untuk menghabisi Kim Jong Nam. Pada 8 Februari, Siti menerima SMS dari Mr. Chang bahwa akan ada syuting prank lagi pada 13 Februari. Tuan Chang memberikan uang tunai sebesar 12 juta rupiah sebagai bayarannya. Dan pada hari kejadian itu, Siti dan Tuan bertemu di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pada misi kali ini, Mr. Chang sudah mempunyai target untuk ajang prank mereka berdua. Dan seperti biasa, pranknya adalah dengan mengusap sebuah kain ke wajah seseorang. Namun tanpa Siti dan Tuan sadari, cairan yang biasa digunakan merupakan cairan baby oil. Ternyata pada misi kali ini, Mr. Chang memberikan mereka serbet berisi cairan V8 dan menunjuk Kim Jong Nam sebagai target prank. Setelah menyelesaikan aksinya, Siti dan Tuan langsung kabur serta berencana menemui Mr. Chang lagi. Namun kali ini Mr. Chang tidak ada di tempat, dan karena sudah bingung mencari kemana-mana tidak bertemu, akhirnya mereka pulang dengan sebuah taksi. Siti dan Tuan masih mengira bahwa prank tersebut sama seperti biasanya. Singkat cerita, 3 hari kemudian polisi menangkap Siti di hotelnya. Di kantor polisi, ia baru mengetahui bahwa pria yang menjadi korban pranknya telah meninggal akibat cairan V8 tersebut. Karena ini mereka pun merasa dijebak oleh James, Mr. Chang, dan juga komplotannya yang saat itu sudah melarikan diri. Tapi awalnya soal identitas bapak-bapak tadi belum terungkap dan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian di sana. Sedangkan Siti dan Tuan yang sudah terbukti bersalah dari apa yang sudah mereka lakukan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, mereka ini hanya bisa pasrah dan bahkan mendapatkan ancaman hukuman mati. Siti dan Tuan pun saat itu langsung terkejut dan ia mengira bahwa cairan yang digunakan dalam adegan pranknya masih sama, yaitu merupakan cairan baby oil. Tapi setelah dijelaskan oleh kepolisian setempat, ternyata cairan yang ia gunakan dalam prank terakhirnya itu adalah cairan V8 yang merupakan cairan sangat berbahaya. Kasus ini mengungkapkan bahwa korban adalah Kim Jong Nam, kakak Kim Jong Un, yang dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan agen rahasia Amerika. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Indonesia memperjuangkan pembebasan Siti ini karena ia tidak menyadari misi sebenarnya dan hanya dijadikan alat oleh agen Korea Utara. Akhirnya Siti dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun anehnya, Tuan Tin Huong tetap dihukum meskipun hukumannya diringankan dari hukuman mati menjadi penjara selama 3 tahun 4 bulan, dan akhirnya ia dibebaskan pada Mei 2019 dan dikembalikan ke negaranya Vietnam. Sementara itu, para agen Korea Utara yang terlibat dalam kasus ini sudah melarikan diri ke negaranya dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Korea Utara. Karena ini juga hubungan Korea Utara dan Malaysia sempat memburuk. Jadi itulah kasus yang sempat terjadi yang memang cukup
cukup mengembarkan dan mengagetkan semuanya, terutama kita yang ada di Indonesia, karena adanya orang Indonesia yang terlibat dalam kasus ini, kasus antara CIA dan Korea Utara. Dan memang saat diwawancara, Siti juga sempat kaget karena benar-benar nggak nyangka bisa terlibat dalam kasus sejauh ini. Tapi apapun itu soal kasus ini, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik, terutama soal apa yang sudah menimpa Siti yang sampai dijebak dan terseret dalam kasus yang cukup besar ini, yaitu antara CIA dan Korea Utara. Please hati-hati kalau kalian dapat tawaran yang terkesan nggak logis, karena bukan tidak mungkin tawarannya menggiurkan di awal bisa jadi malapetaka di akhir, yang kayak terjadi di kasus ini. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya, karena aku sudah menyiapkan beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.